justru jadi bikin kaget kan dari pihak serikat pekerja, pihak terus pekerja. Nah, cuma memang di sini kelihatannya dari pihak sisi unsur pengusaha kayaknya nggak respon ya, nggak ada perbedaan Dispute. perselisihan Betul. hak kan itu harus diselesaikan kan. Oke, next untuk JHT sendiri dananya itu kalau anggaplah ini kita formulasi normal ya, 56 tahun dia pensiun, Iya. dapat dana JHT. JHT-nya itu dapat secara tunai atau bisa dibayar seperti gaji, dicicil? Bayarannya. Kan ada seperti dana pensiun kan? Dia dapatnya Iya, bulanan iya. gitu, terus selama berapa tahun. Kan gimana nih menurut lo sebagai praktisi Iya, ketenaga jadi kerjaan? memang ini kembali ke filosofi lagi kan atas pembentukan perundang-undangan nih Bang. Yes. Ya kan mengenai partisipasi publik itu memang seharusnya dikedepankan sih Bang kalau menurut aku. Jadi once dia memang mau rubah seperti JHT ini, seharusnya memang ada ini dulu ya, ada konsultasi publik dulu kan. Ini kira-kira kalau memang mau dirancang seperti ini, Permenakernya publik gimana nih responnya? Nah ini jangan diam-diam tiba-tiba muncul peraturan baru, ya publik otomatis ya langsung responsif kan. Brikos Media berharap masalah JHT ini dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton Brikos Media khususnya. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue bersama seorang lawyer mau bahas isu yang sebenarnya udah beberapa hari yang lalu isu ini menjadi isu nasional dan sangat menarik untuk dibahas, yaitu masalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Nah, hari ini gue mau ngomong sama ahlinya, seorang lawyer di bidang spesifik sering menangani perkara perburuhan atau ketenaga kerjaan, yaitu Abang Johan Immanuel ya. Iya, malam Bang Hari. Halo, malam nih Bang. Iya. Gimana, Bro Johan? Ya, sehat Bang. Apa kabar Bang Hari? Alhamdulillah sehat. Gimana Iya, kabarnya? sama-sama Wah, Bang. pertama atas nama Brickhouse Media, terima kasih udah mau jadi narasumber hari ini ya. Oh, siap. Iya, iya. Dengan senang hati. Nah, gue tuh milih lu karena gue lihat kan beberapa ini masalah JHT kan rame. Lu juga sering ngisi beberapa seminar ya, Iya, iya, iya. webinar kayak gitu, masalah JHT. Nah, kebetulan kan ini sebenarnya udah lewat, udah lebih dari hampir 10 hari yang lalu kan sebenarnya JHT ini udah rame ya. Sampai sekarang Iya, pun iya, masih iya. rame. Sejak keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 Betul, tahun betul. 2002 sebagai pengganti Iya. Permenaker tahun 2015 ya kalau nggak salah saya Iya, ya. nomor 19. Yes. Nah, yang Pengganti jadi nomor masalah 19 ini kan 2015. pengambilan dananya kan. Nah, gimana Iya. menurut Bro Johan nih dengan peraturan tentang JHT ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru ya? Iya, 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 iya. Iya. Ya, jadi ini kalau ikutin historikal ya. Jadi Yes. kalau aku ikutin perkembangan beritanya waktu itu di Yes. Oktober 2000 Oktober 2020 itu sebetulnya dari pihak Menaker ya dan juga BP Jamsostek ya itu BPJS Naker itu pernah menyampaikan sih di rapat dengan Komisi 9 ya bahwa Yes. ada rencana untuk mengembalikan pemberian manfaat JHT ke umur 56 tahun ya. Yes. Oh, jadi Cuma isu ini memang sebenarnya udah rame sejak Oktober 2021 ya? iya betul. Cuma perkembangannya sepertinya mungkin memang ada pembahasan ya. Yes. Tapi ya mungkin pembahasannya tertutup kali ya dengan beberapa mungkin serikat pekerja karena kan kalau kita lihat di perkembangan media ini kan ada yang setuju, ada yang juga yang kontra kan, yang kontra itu kan yang sekarang masih demo kan gitu kan kurang lebih kan Yes. Yes. di depan Kemnaker kan dari depan BPJS Kerjaan kan di Gatot Subroto. Ya jadi kelihatannya memang ada pembahasan juga dengan pihak serikat dari pihak Menaker pastinya, tapi memang tertutup dan waktu itu nggak ada berita sama sekali tentang pembahasannya sih dan kelihatannya juga dengan adanya pemberitaan tersebut nggak ada yang respon juga sih kalau aku lihat Yes. baik dari
Pindo, pengusaha ataupun dari pihak serikat pekerja nggak ada yang ngerespon sih tentang berita tersebut. Mungkin apakah dianggapnya sebagai wacana mungkin ya, sebagai Baru wacana dan wacana ya pada Oktober ya waktu itu ya. mungkin Jadi baru belum wacana dan rame. mungkin belum tahu kepastiannya kapan akan diimplementasi ya. Ya. Nah, terus memang sekonyong-konyong kan ini peraturan ini kan baru ya, baru tanda tangan itu 4 Februari kalau nggak salah kan ya, diundangkannya ya peraturan Menaker ini. Nah, ini memang ya justru jadi bikin kaget kan dari pihak serikat pekerja, pihak terus pekerja. Nah, cuma memang di sini kelihatannya dari pihak sisi unsur pengusaha kayaknya nggak respon ya, nggak belum ada komentar atau memang setuju atau gimana ya. Tapi kelihatannya sih memang di sini yang merasa resah memang dari pihak sisi Pekerja. pekerja. Kenapa resah? Karena yang Karena memang terdampak langsung ya kali ya. iya, Nggak beda karena kan sama situasi pengusahanya. situasi sekarang ini sih Bang, ya kita nggak bisa pungkiri sih memang kondisi dari perusahaan itu kan kalau memang kondisi perusahaannya itu nggak terdampak pandemi, otomatis kan dia untuk pemberian salary-nya pasti full ya Betul. kepada Yes. karyawannya. Ini yang jadi masalah adalah kalau yang perusahaannya terdampak pandemi kan pasti otomatis karyawan mungkin ada yang disesuaikan, ya kan ada yang dapatnya cuma bisa jadi 75%, ada yang cuma 65%, ada yang 50%, ada atau bahkan mungkin ada yang di bawahnya lagi kan. Ya. Atau bisa juga ada juga yang terdampak persen terdampak malah karyawan dirumahkan sementara waktu ya karena kan harus tutup gitu kan operasionalnya sementara waktu. Nah, itu kan otomatis kan kalau kalau kita di sisi pekerja pun pasti akan berpikir ya gimana jalan keluarnya kan Yes. untuk mendapatkan pendapatan lebih kan. Nah, otomatis pasti arahnya ke JHT pasti pekerja-pekerja yang terdampak itu kan pasti pikir ya udah lebih baik mengundurkan diri waktu yang Permenaker 19 2015 itu kan masih ini ya masih diakomodir ya kalau untuk mengundurkan diri waktu tunggu setahun waktu tunggu sebulan kemudian dapat mengajukan pencairan pemberian manfaat JHT ya pasti akan ke situ ya pekerja-pekerja yang mengundurkan diri karena memang terdampak pandemi dan mereka berharap setelah mengundurkan diri ya kan pasti mereka nunggu dulu tidak mencari kerja baru dulu dengan harapan mereka melakukan pencairan JHT kurang lebih itu kan strategi dari pekerja ya saat ini waktu pandemi ya. Dengan adanya Permenaker 2022 ini memang kelihatannya jadi masih belum tenang pekerja karena informasi terbaru kan kalau kemarin kita baca pemberitaan itu kan dari Presiden minta direvisi ya Revisi ya. untuk Permenakernya ya, tapi kan belum tahu juga ya revisi seperti apa. Nah, saya justru membuat prediksi revisinya kemungkinan nanti akan mungkin dikasih waktu untuk pengajuan untuk untuk pencairan JHT sampai tahun ini sampai akhir Desember, nanti setelah itu kayaknya kembali lagi. Balik lagi. Usia 56 Oke, tahun ya. tadi gue potong, sorry, gue potong sebentar. Jadi perbedaan antara JHT yang peraturan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2015 sama yang 2022 ini adalah kalau yang dulu itu bisa dicairkan setelah 1 bulan ya, 1 bulan dia resign atau di PHK. Betul. Ada masa tenggangnya 1 bulan ya. Betul. Jadi implementasinya misalkan begini, katakanlah sekarang tanggal 23 Februari. Saya kan efektif, katakanlah iya 23 Februari efektif saya mengundurkan diri nih ya. Nah, nanti menunggu dulu dari pihak perusahaan sign out dulu ya kepesertaan kita kan di perusahaan yang kita keluar itu kan. Nah, jadi nunggu dulu di Maret, nah baru kalau mau mengajukan proses pencairan JHT itu di bulan April. Ya, jadi lot sebulan dulu. Ini kalau bicara peraturan menteri yang 2015 ya. Betul, yang 19. Nah, kalau yang sekarang kan otomatis kalau baca dari pasal 5-nya itu kan umur 56 tahun ya. Bang, kalau untuk dicairkan full ya. Jadi artinya walaupun kita mengundurkan diri pas sebelum umur 56 tahun ya otomatis kita harus tunggu dulu.
Iya, iya, iya. sampai Nah, 56 jadi yang tahun. harus menunggu selama 50 tahun itu yang menjadi polemik di masyarakat kan, terutama Iya, khususnya para pekerja dan betul. buruh. Betul, karena kan eh, eh, itu kan untuk sumber iurannya kan dari pemotongan salary pekerja ya kan. Kerja ya. Ya 2% otomatis kan pastilah namanya kita dari apa namanya dari pendapatan kita kan pasti kita maunya klaim setiap saat gitu kan Saat atau ya. sewaktu-waktu. Ya, itu yang jadi polemik. Sebetulnya sih kalau aku pikir-pikir sih kalau konsepnya dari awal pemberian manfaat jahat itu gampang ya, nggak perlu berbelit-belit. Kan sekarang kalau teknisnya itu kan, ya ini waktu yang Permenaker 19 2015 masih berlaku kan, itu teknisnya itu sebetulnya agak ribet juga, Bang. Yang Kalau tahun 2015 teman-teman, ya? iya teman-teman pas proses klaim itu agak ribet juga. Agak ribet gimana di saat dia bekerja di beberapa perusahaan, tapi kepesertaan JHT-nya nomornya masing-masing gitu kan ya. Yes. Nah itu Jadi nomor masing-masing itu maksudnya begini mungkin ya. Pertama dia kerja di perusahaan A, pindah lagi ke perusahaan B, ke perusahaan C, itu setiap perusahaan A, B, C dia ada nomor iya, tersendiri. Jadi nggak makanya kontinu ya, harusnya satu iya, nomor aja kayak NIK. betul ya masing-masing Bang. Nah, Nah, itu memang kadangkala ada juga perusahaan yang di saat kita sudah apa namanya katakanlah mengundurkan diri ya otomatis mengeluarkan keterangan bekerja ya kan gitu kan. Ada juga perusahaan yang bisa jadi ya karena orang mungkin karena dia pengunduran dirinya mungkin nggak sesuai waktu, otomatis dari perusahaan kadang nggak mengeluarkan keterangannya yes, ya kan. yes, Nah itu dari pihak BPJS Tenakerjaan itu kalau di saat kita ajukan administratif itu mereka nggak mau pusing. Artinya, oh ini keterangan bekerjanya ada nggak? Misalkan di perusahaan B, A, B, C, A sama C-nya ada nih keterangan bekerjanya, B-nya nggak ada. Nah, itu otomatis dikembalikan ke pekerja, yes. suruh kejar ke perusahaan. Minta Nah minta ini lagi kan surat keterangan kerja ya. minta, iya balik lagi Iya, kan iya, iya. artinya, ya katakanlah kalau perusahaannya masih ada ya kan masih belum bubar ya itu oke lah ya mungkin masih worth it lah. Nah ini kalau kita nanti usia 56 tahun ya kan artinya perusahaannya ternyata sudah tutup ya kan. Nah itu gimana kan pertanyaannya kan Iya, iya, apakah iya. nanti apakah ternyata digantungkan ya kan artinya Hmm. ditahan sama si BPJS karena belum ada BPJS. surat keterangan atau gimana ya kan karena harus ada pembuktian dulu. Nah, atau seperti apa ya kan. Nah, cuma memang ada juga teman yang cerita waktu itu dia pernah mengajukan klaim, nah, tapi karena dia nggak tahu ya, jadi posisinya ternyata waktu dia di perusahaan pertama kali bekerja itu pernah didaftarkan ya Yes. sebagai jam sostek kan dulu pasti namanya jam sostek ya. Nah, tapi dia nggak pernah tahu nomor pesertanya nomor berapa gitu kan. Cuma didaftarkan aja dari awal bekerja. Nah, ternyata di data BPJS itu ada ya kepesertaannya di perusahaan dia pertama bekerja. BPJS. Nah, cuma dia sendiri nggak tahu. Akhirnya coba tanya kan ke tim customer service waktu itu dia cerita gimana nih kalau saya apa namanya nggak bisa dapat keterangan bekerjanya. Nah, dari tim tes BPJS infokan katanya bisa pakai perjanjian kerja Pak, ya kan. Nah, terus gimana kalau perjanjian kerja nggak ketemu nih, ya kan? Kan karena udah lama gitu kan. Ya. Oh, infonya memang secara lisan nanti ini Pak pakai pernyataan katanya. Kalau memang Bapak pernah bekerja di situ itu Nah, kan berarti memang secara aturan sendiri apa pelaksanaannya BPJS terutama sebagai itu ya pelaksana iya kan itu iya berbeda-beda betul. juga ya, bisa Iya, berbeda-beda. iya, iya. Jadi apa namanya? Itu kan hal-hal sebetulnya yang nggak formil sebetulnya kan itu kan Kembali apa lagi namanya kebijakan ya kepada jadinya BPJS kebijakan setempat di lapangan di lapangan nggak nih ya, kebijakan di iya lapangan betul nih. nggak formil dan itu nggak tertulis kan. Nah kalau yang sekarang ini kan kalau kita lihat persyaratannya itu kan apa namanya bisa dilihat ya di kalau nggak salah itu pasal 10 ya kalau yang Yes, Permenaker 2 ini kan kalau nggak salah yang apa yang dilampirkan pertama kartu apa namanya kartu peserta BPJS kan itu kan dilampirkan pasti kan terus yes. surat keterangan bekerja nah itu memang surat keterangan bekerja ini itu kadang-kala ya kalau
mungkin pekerja ini ya katakanlah dia sudah berusaha keluar untuk baik-baik, tapi ternyata perusahaan meminta ada serah terima tertentu yang belum selesai, jadi administrasi lah ya. belum diberikan. Nah itu kan jadi problem. Nah saya kepikiran justru syarat-syarat sih kenapa nggak ini aja ya, KTP dengan cukup KTP dan KK. Iya. Toh kan Karena kan sistemnya kan udah semua udah online harusnya ya. iya udah integrasi. Pembayaran iya, kan? BPJS pun udah online, tinggal didaftarkan. Betul. Kalau dia nggak daftar, umpamanya karyawan A, kalau dia udah berhenti kan pasti tidak akan diikutkan lagi untuk program BPJS-nya untuk yang bulan depan. Iya betul. Secara online kan udah identifikasi di BPJS. Betul Bang. Ya kan kalau dipikir-pikir kan kalau alurnya kan tentu kan dari perusahaan kan daftarkan itu dengan data yang valid kan, betul kan? Betul. Dia KTP kasih kita yang valid, bayar. KK kita valid, ya kan? Terus perusahaan pun yang perusahaan yang legal ya kan, untuk daftar di Yahoo ya kan, dan memiliki izin NIBS dan sebagainya kan, pasti seperti itu kan Bang. Yes. Nah, terus di saat kita pencairan, kita sendiri yang harus membuktikan kan, rasanya kan kayaknya memang itu merupakan beban dari perusahaan terakhir kan gitu. Kalau kan ini kan tanggung jawab dari pemberi kerja atau perusahaan kan untuk memberikan data yang valid, dan kalau memang sudah valid ya artinya kan kalau ada perubahan ya si BPJS harus minta kan ke perusahaan, ini ada perubahan nggak, misalkan dia pindah alamat dan sebagainya kan. Nah, berarti itu yang selain ini ya, selain peraturan menteri ini, peraturan tentang JHT ini, peraturan nomor 2 tahun 2022, ini banyak masalah juga, bukan masalah yang dua aja, yang masalah khususnya Mas, yang kan yang diperdebatkan isunya yang di permukaan itu kan masalah pencairannya di usia pensiun. Sebenarnya masalah betul. Selain itu masih banyak juga yang dipermasalahkan ya. Iya, sebetulnya masalah teknisnya ada Bang, lain-lainnya. Ya jadi ada teman juga cerita ya, dia punya memiliki data kepesertaannya itu yang disampaikan ke dia, yang dia pegang pas dia udah beberapa tahun tidak bekerja, udah keluar lah ya dari perusahaan yang dia ini, dapat nomor kartu tersebut, pas dicek ke BPJS terakhirnya itu BPJS bilang ini data ini atas nama, bukan atas nama dia, atas nama orang lain. Nah itu kan jadi problem gimana kan. Itu lagi-lagi teman saya cerita dari BPJS kembalikan lagi ke teman saya untuk hubungin perusahaan itu untuk koordinasi sama perusahaannya kan, ya. Jadi betul, artinya kan jadi di sini kan kenapa jadi pekerja yang di ini kan direpotkan, harusnya kan ya dari BPJS kenapa nggak update data kan gitu kan. Nah itu yang problem dari dulu adalah mereka dari BPJS itu nggak pernah jemput bola kan, artinya iya. Kalau nagih baru jemput bola dia. Kalau yang terlambat. Kalau terlambat dia pakai kejaksaan tuh pasti nagih. Oh iya betul, waktu ini ya. Ya kan BPJS begitu dia. Kalau perusahaan terlambat bayar atau tidak ikut serta dalam program BPJS, dia pakai alat negara yaitu kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Betul. Nah itu kan sebetulnya kan itu kan jadi kewajiban dari BPJS kan untuk untuk melakukan pengawasan kan. Nah, terus ada juga permasalahan lainnya, misalkan dari perusahaan ini hanya mendaftarkan upah pokok ya. Sebetulnya kan kalau untuk kepesertaan itu kan didasarkannya perhitungannya adalah persentase dikali upah pokok plus tunjangan jabatan, tunjangan tetap kan ya. Itu untuk perhitungan JHT-nya. Perhitungan iurannya. Iuran dari JHT-nya ya. Iya, dari pendapatan. Nah, itu ya tidak dipungkiri banyak sekali perusahaan memang cuma mendaftarkan pokoknya aja gitu loh. Iya. Nah, itu gimana kan kalau misalkan seperti itu. Nah, pernah waktu itu saya dampingin juga dari pihak corporate gitu ya, perusahaan. Waktu itu pernah ada pengawasan dari Disnaker ya, dari ternyata penyelesaiannya seperti apa kan, saya pikir apakah harus artinya suruh rapel kan kemarin. Iya. Ternyata enggak, dibuat dari Disnaker mintanya hanya pernyataan aja bahwa kalau di kemudian hari ada permasalahan jadi tanggung jawab si perusahaan. jadi nggak pernah disanksi untuk rapel, dan dari
pihak Jam Sostek waktu itu masih Jam Sostek dan juga nggak pernah ini juga apa namanya nggak pernah mempermasalahkan juga. Dia memang mau store-nya berdasarkan cuma upah pokok aja ya kan, atau ada plus tunjangan tetap atau tidak, itu nggak permasalahkan. Jadi sifatnya mereka menerima aja kalau dari pihak Jam Sostek atau BPJS. Itu jadi problem juga. Bro, sorry gue potong. Nah, Ya, menurut ya. lu landasan dasar sepengetahuan lu, menurut lu apa sih dasarnya, kenapa sih harus 56 tahun ya? Kalau dari peraturan itu sendiri. Iya. Jadi untuk ini mereka ya, untuk kembalikan apa, ke jaminan hari tua. Iya, mereka kembalikan ke filosofi waktu masih ada peraturan Jam Sostek. Jadi memang awalnya JHT itu sebelum adanya apa namanya Undang-Undang BPJS ini memang dia pemberlakuannya adalah di usia 56 tahun. Iya. Oh, jadi rujukannya menggunakan peraturan Jam Sostek yang lama ya, waktu masih Iya, Jam Sostek. Kalau jadi sekarang kan udah BPJS. Betul. Jadi memang awalnya seperti itu. Cuma berkembangnya waktu karena desakan-desakan dari apa namanya serikat pekerja, artinya karena JHT itu kan sifatnya apa namanya perhitungannya dari gaji juga kan, dari gaji karyawan ya atau pekerja kan, otomatis ya sebetulnya pekerja boleh memanfaatkan kan kapanpun kan gitu kan. Nah, cuma apa namanya awalnya memang cuma untuk JHT aja kan, cuma saldo aja yang dapat dimanfaatkan. Nah, cuma berjalannya waktu kan mereka ada peraturan pemerintah juga untuk penyelenggaraan JHT. Nah, itu kan bisa juga untuk manfaat pembayaran DP rumah 30% rumah, itu kan. Ya, terus juga ada yang 10% juga kan, itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau yang DP rumah gimana tuh aturannya? Kan ada bisa 30% ya untuk DP rumah ya? Iya. Jadi memang kalau yang DP rumah itu kan kalau tidak salah ya itu kan maksimalnya harga rumahnya ada nilai tertentunya tuh. Tentu ya, batas atasnya ya, batas atas harga rumah. Betul, ada nilai tertentunya. Jadi nggak ini juga nggak fleksibel juga. Nah, cuma kan memang di sini ada tangkisan ya, bukan tangkisan ya, ada alasan dari pemerintah merubah aturan ini karena kan akan ada program namanya jaminan kehilangan pekerjaan ya kan. Kehilangan pekerjaan. Nah, ini ada barang baru soalnya kan. Nah, iya. Memang kalau secara namanya sih kelihatannya memang wah ini menarik kan. Jadi kalau kehilangan pekerjaan pasti mungkin kita dapat jaminan ya kan. Nah, tapi kalau kita telusuri nih, baru juga tadi saya cek ya ke apa namanya ke situs BPJS Tenagakerjaan kan, itu ternyata syarat-syaratnya lumayan ribet juga. Kalau kita baca syarat-syaratnya, aduh, jadi gimana ya kan kita pikirkan tadi kalau JKP jaminan kehilangan pekerjaan ya justru lebih mempermudah kan. Nah, ternyata kalau kita baca nih ya syaratnya adalah telah memenuhi masa iuran program 10 tahun ya? ya ini selama 12 bulan. 12 bulan ya? Ya, dalam 24 bulan di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut. Jadi artinya aktif lah ya pemberi kerjanya atau perusahaannya membayarkan iurannya ya. Nah, terus periode pengajuannya gimana? Jadi periode pengajuannya adalah sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Ya kan? Jadi selama 3 bulan itu kita nggak kerja tuh, udah di PHK terus kita suruh diem aja, baru kita ngajuin JKP, ya kan? Nah terus ada syaratnya apa nih? Nah ini kan di sini sebutkan nih ada syaratnya itu ada 3 ya. Pertama dokumen bukti PHK-nya. Jadi dokumen bukti PHK-nya itu kita harus kasih lihat bahwa PHK-nya ini sudah ada laporan ke Disnaker dan ada juga dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi misalkan ada perjanjian bersama ya dalam PHK-nya, perjanjian bersama itu harus sudah didaftarkan dulu ya ke PHI. Baru nanti bukti tanda terima sudah didaftarkan ke PHI ya, si pekerja buat lampiran ke BPJS Tenagakerjaan, JKP nih. Itu yang pertama, itu aja pun kadang-kadang kan kalau kita pun kalau di sisi perusahaan kan kalau kita memang bantu negosiasi kan ada yang memang mendaftarkan, ada juga kan yang enggak kan, artinya sudah selesai karena kan sudah mengikat kan perjanjian bersama itu kan.
walaupun tidak didaftarkan ke PHI pun ya itu tetap mengikat bagi kedua belah pihak kan gitu kan. Yes. Kalau secara filosofinya kan nggak kalau itu kan formil aja kan kalau untuk daftarkan ke PHI. Jadi di sini kan nggak semua perusahaan juga ada mereka mungkin awam untuk ke pengadilan didaftarkan ya otomatis ya mereka sebatas ya yang penting sudah ada perjanjian bersama kan dua belah pihak Yes. gitu kan. Udah Betul kan ada ya. betul. Itu kan pertama problem pasti kan. Nah, kalau si pekerja nggak ada gimana? Bisa nggak? Itu kan masih jadi pertanyaan kan karena kan apa namanya? Programnya infonya katanya bisa udah mulai berlaku kan dari Februari ini kan. Tapi ya saya belum dengar cerita sih dari teman-teman pekerja udah pernah ada yang klaim atau belum gitu kan. Oke. Karena kan baru Bro, berlaku sorry, Februari. potong. Tadi mumpung Ya. jadi inget. Kan selain JHT itu sebenarnya ada dana pensiun. Ya, betul. Nah, itu apa bedanya antara JHT dan dana pensiun? Nah, itu kalau jaminan pensiun itu dia otomatis Jaminan ya, pensiun ya? udah iya jaminan pensiun itu otomatis dia udah mengendap artinya memang nggak bisa diutak-atik sama si pekerja nanti di usia tertentu lah ya yang disyaratkan Iya. oleh BPJS. Nah memang kan usia ini kan usia pensiun ini kan bervariasi nih, nggak ada usia yang baku kan ya kalau dalam perundangan Indonesia ya. Nah, kalau BPJS sendiri itu kan memang dia akunya usia 56 ya. Itu kalau jaminan pensiun nanti dia memang betul-betul di usia 56 dan jaminan pensiun yang dimaksud yang melalui iuran apa BPJS Tenaga Kerja ini, nah ini bisa diperhitungkan dengan apa namanya pesangon untuk pensiun. Nah itu bisa diperhitungkan dari jaminan pensiun ini. Nah tapi kan prinsipnya kalau hak-hak yang diterima si pekerja ini kan dia memang kualitasnya tidak boleh lebih rendah kan dari perundangan gitu kan ya, atau minimal sama lah ya. Jadi artinya ini kebijakan dari si perusahaan, apakah perusahaan dia mau memperhitungkan jaminan pensiun tersebut dengan pesangonnya pas dia di pensiun, atau memang dia ternyata mau kasih dua-duanya bisa juga. Jaminan pensiun ya ini hak si pekerja, ada juga pesangon pensiunnya kan dari perusahaan. Yes. Gitu. Ya, jadi sebetulnya bedanya itu, Bang. Jadi kalau ini jaminan pensiun dari BPJS TK ini, BPJS Tenaga Kerja ini bisa sebagai bahan perhitungan dengan pesangon pensiun. Pensiun. Okay. Nah, jadi di mana kalau dia nilai BPJS Tenaga Kerja jaminan pensiunnya lebih rendah dari perhitungan formula pesangon pensiun, nah otomatis dia acuannya harus yang lebih besar lebih ya. Tinggi, lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Ya, jadi ternyata kalau perhitungan dari formula pensiun perusahaan lebih besar nih, beda berapa juta misalkan ya, itu sisanya tetap harus dibayarkan oleh si perusahaan. Nah, ini misalkan dari jaminan pensiun tadi dapatnya 200 juta, nah, ternyata kalau perhitungan formula pensiunnya, pesangon pensiunnya masih kurang 30 juta, ya, 30 juta si perusahaan harus bayarkan. Kurang lebih sih nah, seperti kalau itu. untuk dana pensiun berarti harus ada sinergitas antara perusahaan dan BPJS juga ya. Masalah perhitungan. Iya, kan jadi, sebenarnya kan pensiun itu kan pesangon juga ujung-ujungnya. Betul. Jadi itu sifatnya dikembalikan lagi ke perusahaan. Perusahaan mau memperhitungkan seperti itu boleh, tapi memberikan perhitungan double juga boleh gitu, boleh. Bang. Nah, yang nggak boleh itu adalah kurang. Misalkan kalau kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Ya, dia misalkan pesangonnya pensiunnya harusnya 230, nah, ternyata dari perusahaan nggak mau kasih dari jaminan pensiunnya dapat 200 kurang 30, perusahaannya nggak mau kasih 30 lah, itu konflik, Bang, jadi kan ada perbedaan perselisihan hak kan, itu harus diselesaikan kan. Oke. Next, untuk JHT sendiri dananya itu kalau anggaplah ini kita formulasi normal ya, 56 tahun dia pensiun, dapat dana JHT. JHT-nya itu dapat secara tunai atau bisa dibayar seperti gaji, dicicil? Bayarannya. Kan ada seperti dana pensiun kan? Dia dapatnya bulanan gitu, terus selama berapa tahun, atau dapat secara seketika sekaligus dia dapatnya? Ya, jadi prinsip JHT itu kan kalau yang Permenaker sebelumnya itu ya, 2015 itu kan dia kalau memang udah dianggap atau dinilai lengkap persyaratannya, itu nanti dia 14 hari kemudian akan ditransfer secara full ke ke rekening yang diajukan gitu. Diajukan ya, oke. Iya, dan waktu itu
cara ya waktu itu sih memang bisa offline kan ya. Yes. Sebelum pandemi kan bisa offline ke kantor BPJS. Nah, kemudian setelah pandemi itu dia masuk untuk pengajuan klaimnya secara online ya, ada aplikasinya tuh. Nah, ya terus ada lagi alternatifnya yang ketiga adalah melalui bank yang bekerja sama. Jadi bisa klaim itu ke katakanlah bank pemerintah sih, rata-rata Bank Mandiri, Bank Ya, bank-bank BNI. Itu BUMN ada ya. beberapa bank yang ditunjuk untuk melayani proses pemberian manfaat JHT. Oke. Ya. Oh, berarti apa namanya, untuk dana JHT itu sendiri sebenarnya BPJS akan memberikan secara seketika sekaligus ya, bukan dicicil ya. Betul, Beda sama betul. dana Jadi pensiun, kan dana pensiun setahu saya itu bisa dibagi kan, bisa dapat sekaligus, bisa dapat betul, secara betul. pensiun kan, seperti PNS, dapat bulanan Betul, gitu. betul, 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 Bang. Jadi kalau JHT itu berapapun saldonya itu memang betul kata pemerintah nggak akan hilang. Itu betul, nggak akan hilang. Nah, tapi memang kalau melihat situasi saat ini, perkembangan peraturannya terlalu dinamis. Kalau menurut saya kan terlalu dinamis, jadi bisa aja berubah-ubah, Bang. Ya, Jadi ya, ya, ya. kalau memang mungkin sekarang pekerja lagi berpikir nih kalau dia ternyata peraturannya dirubah lagi masih ditangguhkan untuk bisa diajukan usia 50, saya yakin pasti banyak pekerja yang akan resign dan Iya, iya. ngajuin JHT jadi. Ngejar JHT ya. Iya, lebih baik ngincar JHT dulu deh daripada nanti kehilangan untuk saldonya. Itu Iya. iya memang betul. Ya kita nggak tahu sih ya, namanya peraturan kan dinamis ya. Kita nggak tahu apakah nanti berapa tahun mendatang tetap seperti itu peraturannya atau nanti berubah lagi ya, atau seperti apa. Cuma memang kalau boleh apa namanya, kalau boleh ditanyakan ke aku apa usulan aku adalah pencairannya lebih mudah. Lebih mudahnya Yes. seperti apa? Ya cukuplah KTP sama kakak kan gitu, Bang ya. Iya, 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 iya. Nggak perlu data lain-lain lah, surat keterangan bekerja. Buat apa kan? Semua kan sebetulnya kan udah didaftarkan oleh dari perusahaan kan udah valid. Iya. Ya kan? Nggak mungkin perusahaan daftarinnya orang yang nggak pernah bekerja ya, kecuali Yes. memang dia buat ini aja ya, buat apa namanya, mungkin buat proyek tertentu harus ada pendaftaran BPJS, jadi seolah udah daftarkan nama si habis ya, itu mungkin bisa aja, cuma kan ada pengawasan pasti kan dari dinas kerjaan, itu kan pasti harus diawasi secara ketat kan. Itu sih, Bang. Oke, terakhir. Nah, ini nih kalau perhitungan JHT ini gini, ini kan saya juga nggak tahu nih, statis atau dinamis. Anggaplah dia pensiun umur berhenti atau di PHK maupun resign umur 40 tahun. Kan harusnya kan umur 56 baru bisa dicairkan. Iya. Pada saat 40 tahun dia perhitungannya 100 juta umpamanya dana JHT dia, pada saat 56 pas 56 tetap dapat 100 juta atau mengikuti investasi yang diinvestasikan oleh BPJS ya? Iya, jadi informasi ya, ini informasi yang pernah aku dapetin juga dari pihak BPJS waktu itu ya. Kalau memang dia katakanlah dia tadi sampai umur 46 tahun gitu ya, di perusahaan A katakanlah ya, dia habis itu katakanlah di PHK ataupun mungkin mengundurkan diri ya gitu ya. Iya. Nah, tapi belum bekerja di tempat lain ya, Bang ya. Nah, otomatis dia memang dananya berkembang, Bang. Yes. Itunya, iya dananya berkembang tuh saldo JHT-nya. Sepanjang dia belum dapat pemberi kerja yang baru. Ya, nanti kalau dia akan stop berkembang di saat dia dapat pemberi kerja yang baru nih, Bang. Ini kan dia udah pindah lagi ke perusahaan B katakanlah. Yes. Nah, di situ stop tuh, Bang. Nah, bisa juga saldonya namanya amalgamasi, ya kan digabung ya. Dengan perusahaan yang B itu bisa juga masing-masing nih, Bang, dia perusahaan A tetap nomor pesertanya katakanlah 1 2 3. Nanti di perusahaan B dia dapat nomor peserta yang 4 5 6. Ini bisa terpisah. Nah, tapi nanti di saat akan pengajuan pencairan semuanya itu akan digabung, Bang. Oke. Saldonya ya, jadi sebenarnya saldonya dinamis ya, walaupun dia pensiun lebih muda ya. Walaupun dia perkembangan investasi berarti kan? Iya, artinya udah nggak bekerja sebelum usia 56 ya. Setelah dia berhenti, anggaplah dia berhenti di umur 40 tahun, pada saat dia mengambil di umur 56 tahun kan nggak
stuck di umur 40, umpamanya di umur 40 perhitungan saldo 100 juta, di umur Iya. 56 kalau tetap 100 juta kan udah dimakan inflasi dana dia. Iya, 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 betul, Nilainya betul. juga Jadi udah memang pasti berbeda 16 tahun kemudian kan. betul. Itu memang ini Bang, dia berkembang, tapi ini dia Bang, problemnya di Indonesia adalah peraturan itu terlalu dinamis kan ya. Jadi Iya. kalau nanti once ternyata ya ke depannya kita mengharapkan seperti itu Bang, ideal kan, presumpsi ideal. Nah, ternyata BPJS-nya dirubah Bang namanya atau diganti badannya Iya. apa. Nah, itu tiba-tiba saldo kita pas ada perubahan ke nama yang baru berantakan Bang administrasinya. Itu kan jadi problem lagi kan. Problem juga. Atau kalau Iya, dananya betul. diputar di investasi, kan investasi nggak harus selalu untung, bisa rugi juga. Iya, betul, betul. Itu otomatis kan Bang ya. Hmm. Jadi kan, tapi kan kalau harapan pekerja atau buruh, ya kalau dia dapatnya 100 juta sekarang, pada saat pencairannya dia nggak mungkin maunya, anggapannya pasti lebih dari 100 juta kan, pasti. Iya, Asumsi betul ya. Bang. Iya, Karena diinvestasikan dananya kan, tapi kan investasi nggak pasti untung, bisa rugi juga. betul, betul Bang. Iya. Ya, jadi memang pekerja itu polemik, apa namanya, selain polemik masalah terhadap pemberian manfaatnya usia, ternyata nih pekerja kalau kita lihat di berita ya, itu kalau dari pihak yang serikat pekerja KSP, mereka nggak mengharapkan JKP itu ya, jaminan kerja, mereka maunya asuransi pengangguran. Jadi ya ini gimana lah ya, gimana pemerintah dapat menyikapinya kan tentang asuransi pengangguran ya, mungkin kalau di negara di luar Indonesia itu ya subsidi lah dari negara kan gitu. Tapi ini Orang. sebenarnya apa, kompensasi pengangguran ini kan barang baru sebenarnya sejak lahirnya Iya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. iya, betul. Ada barang baru ya, mungkin nanti next lah kita bicara ini juga. Ini Iya, iya, sebenarnya betul, betul. banyak yang Iya. nggak ditahui juga ini. Siap, siap. Apa namanya? Apa jamin apa namanya? Kehilangan pekerjaan, Bang, JKP ya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Iya, JKP, Bang, betul. JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan ini sebenarnya barang baru kan? Betul, betul, betul. Dia barang Lahirnya baru. sejak Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya, betul. Dia lahirnya dengan adanya ini ya, peraturan pemerintah nomor 37 itu tahun 2021 Yes. tentang penyelenggaraan JKP. Oke, Nah, tapi kan sebelum ditutup, sekali lagi next kan, gimana nih? Iya. Bro, sebelum ditutup, ke depannya menurut lo gimana nih peraturan pemerintahan? Ya kita mau cari win-win solution lah yang dapat diterima semua pihak Iya, iya, sebenarnya. iya. Kalau dari sisi pekerja tentu dia nggak mau dong. Ini 56 tahun. Harus 56. Iya. Yang jadi masalah kan kalau dia berpensiun 56 ya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah dia berhenti bekerja sebelum umur 56 tahun kan. Iya, 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 betul, betul. Ya, jadi Nah, ini harapan lo ke depan gimana nih menurut lo sebagai praktisi iya, jadi ketenagakerjaan? memang ini kembali ke filosofi lagi kan, atas pembentukan perundang-undangan nih Bang. Yes. Ya kan, mengenai partisipasi publik itu memang seharusnya dikedepankan sih Bang kalau menurut aku. Jadi once dia memang mau rubah seperti JHT ini, seharusnya memang ada ini dulu ya, ada konsultasi publik dulu kan. Ini kira-kira kalau memang mau dirancang seperti ini Permenakernya, publik gimana nih responnya. Nah, ini jangan diam-diam tiba-tiba muncul peraturan baru, ya publik otomatis ya apa namanya, langsung responsif kan. Responsif ya, responsifnya kan bisa dua, bisa positif negatif ya. Kalau responsifnya negatif ya seperti ini kan, artinya pasti sudah ada yang uji material dari ini pihak pekerja apa industri besi ya, melalui teman kita kan, ada beberapa ya yang mau ngajuin uji Bang material. Tony Gumilang kan. Ya, betul. Ya, mungkin akan ada muncul lagi judicial review lainnya sih, karena memang ya yang lebih pasti ya secara formal ya judicial review kan, atau uji material ke Mahkamah Agung itu pasti yang lebih pasti dan solusi. Jadi artinya kalau di judicial review itu pasti akan kebuka semua Bang, jawabannya si Menaker apa alasannya kan, dibuka semua historis segala macam itu jelas. Jadi kayak pengalaman kami juga yang kemarin uji materi iuran BPJS Kesehatan pun begitu Bang. Akhirnya kita tahu, oh dia alasannya ini nih, pemerintah naik turunnya iuran kan, tentang iuran BPJS Kesehatan ya. Itu kurang lebih seperti itu Bang. Makanya aku rada-rada prediksi ya nanti jangan-jangan ini kayak iuran BPJS nih, awalnya setelah dibatalin sama putusan MA turun. Nah, tapi dikasih jeda dulu berapa bulan, habis itu dia naik lagi ya. Nih. Kebetulan yang penguji itu adalah teman kita juga tuh.
Bang Rusdianto Matulatua kan yang masalah Iya, apa? betul. Nah, itu Ya, memang waktu itu ada beberapa permohonan, Bang. Termasuk yes, kami juga yang advokat-advokat itu ajukan juga, Bang, judicial review dari sisi formilnya. Nah, cuma yes. karena yang putus duluan dari permohonannya Bang Rusdianto, ya Untuk otomatis kita yes. jadi ini kan ditolak juga karena sudah putus duluan, Udah gitu kan. putus duluan ya, ya. Iya, Ya betul. itu Gitu sih, masalah Bang. itu kan yang dari 180 ya, 180.000 se dari Iya, itu 160 rame, ya. Bang, mukanya, Bang. Turun ya. Oke. Iya, itu rame Gue rame. terima kasih banget ya Siap, sudah siap, siap, mau siap. jadi narasumber di Brikos Media. Next kita bicara ketenaga kerjaan dengan topik-topik yang lain lah ya. Terima kasih, Bang Ya. Haria. Oke, terima kasih Abang Johan Immanuel. Ini Iya, salah satu lawyer di Adam Co ya, Bang ya. iya, betul. Oke. Oke, thank you. Next Oke, kita ketemu lagi ya. Oke, thank iya, you, sampai thank ketemu you, thank lagi you, ya. Bang. Oke, Yuk, salam sehat dadah, ya. Bang. Yuk. Mari, bye. Oke, sebelum ditutup, Brikos Media berharap masalah JHT ini dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton Brikos Media khususnya. Sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. See you.